Saudaraku, salam sejahtera kepada kita semua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudaraku sekalian. Saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan nas khotbah yang menyapa kita hari ini mengajak kita semua untuk mewujud dalam praksis hidup mensejahterakan dan membebaskan dalam konteks panggilan memelihara ciptaan. Saudaraku, sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Tuhan melalui Musa telah mempersiapkan umatnya untuk memasuki tatanan baru kehidupan, yaitu supaya secara sungguh-sungguh melaksanakan tahun Sabat dan tahun Yobel. Konsepsi tahun Sabat dan tahun Yobel ini adalah tanah diberi waktu jeda, waktu istirahat, dibiarkan begitu saja, tidak mengolahnya. Sesudah 6 tahun masa tanam, pemeliharaan dan panen, tanah itu dibiarkan tidak ditanami selama 1 tahun. Tanaman yang tumbuh sendiri di ladang diperuntukkan bagi orang miskin dan sisanya bagi hewan. Hak tanah untuk dikelola dan didiamkan terpenuhi. Hak orang miskin mengambil apa yang menjadi haknya terjaga. Hak Tuhan mendapatkan pujian syukur terpelihara. Inilah tatanan baru yang pertama yang diperintahkan Tuhan kepada umat Israel. Kehidupan harus berjalan dalam ranah saling bertaut, saling membutuhkan, dan saling mensejahterakan. Tatanan baru yang kedua adalah supaya bangsa Israel dengan sungguh-sungguh melakukan tahun Yobel. Tahun Yobel dirayakan di mana hak milik dikembalikan kepada pemilik aslinya. Hutang-hutang dinyatakan lunas dan budak dibebaskan. Tahun Yobel ini menekankan karya penebusan, karya pembebasan demi dan untuk martabat kemanusiaan itu sendiri. Yobel dirayakan untuk manusia dalam pengertian bersama-sama untuk hidup dan hidup untuk bersama-sama dalam pengakuan bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Kehidupan harus berjalan dalam ranah saling bertaut, saling membutuhkan, dan saling membebaskan. Inilah 2 tatanan baru yang diperintahkan Allah kepada bangsa Israel untuk dilakukan saat mereka memasuki tanah Kanaan. Apa pesan atau panggilan nas ini kepada kita sekarang ini, saudara-saudaraku? Saat ini kita melihat dan merasakan betapa bumi di mana kita hidup saat ini sungguh sangat kejam dan marah. Bumi di mana kita hidup saat ini sepertinya bukan lagi bumi yang damai, bukan lagi bumi yang segar, bukan lagi bumi yang menawarkan kehidupan, bukan lagi bumi tempat anak-anak manusia untuk bermain dan tertawa, bukan lagi bumi yang mendatangkan kesejahteraan, bukan lagi bumi yang layak untuk dihuni. Kita melihat sekarang dan sungguh merasakan betapa makhluk yang hidup di dalam bumi ini sudah saling merusak, saling membinasakan, saling menyerang, saling menyakiti, saling membunuh, saling mematikan. Setiap makhluk menunjukkan kekuatannya masing-masing demi mempertahankan sisa-sisa kehidupan di dalam kegelisahan yang sangat menyesakan. Dan jangan-jangan virus corona yang kita hadapi saat ini adalah bentuk pertahanan makhluk tertentu untuk mempertahankan hidupnya dari perilaku arogansi manusia yang secara terus-menerus menguras dan mengeksploitasi alam kehidupan makhluk lain. Saudaraku, ini hanya sebuah permenungan bagi kita dengan maksud supaya hakikat dari tahun Sabat dan tahun Yobel ini dapat kita maknai melalui sikap mental, rela melepaskan kerakusan, ketamakan, dan sikap arogansi terhadap sesama dan alam ciptaan ini. Dan pada saat yang sama, kita membangun sikap jujur mewujud dalam karya pembebasan, pemerdekaan, dan pemberian hak dari sesama ciptaan, memelihara dan memberi apa yang menjadi hak dari semua ciptaan. Itu berarti
memelihara dan menerima hak keberlangsungan kehidupan kita kini dan masa yang akan datang. Inilah panggilan yang pertama dari tahun Sabat dan tahun Yobel kepada kita, saudara-saudaraku. Panggilan kedua dari tahun Sabat dan Yobel ini, saudara-saudara, mengajak kita semua untuk membangun hidup peduli terhadap sesama dan alam ciptaan ini. Begitu Allah sangat peduli terhadap keberlangsungan hidup umatnya. Sejarah atau kisah perjalanan umat Israel menuju tanah terjanji adalah fakta dari kepedulian Allah untuk masa depan umatnya. Benar ada rasa lapar dan haus, ada rasa lelah dan putus asa, ada rasa marah dan apatis, dan ada rasa gelisah dan sesak. Namun di setiap rasa itu Allah menunjukkan kuasa pemeliharaannya sehingga mereka dapat berdiri sebagai bangsa yang berdaulat dan bangsa yang merdeka. Semua ini terjadi karena Allah peduli kepada keberlangsungan hidup umatnya. Saat ini kita masih menghadapi masa pandemik. Benar, ada rasa lapar dan haus, ada rasa lelah dan putus asa, ada rasa marah dan apatis, dan rasa gelisah dan sesak. Namun saudara-saudara, ingatlah bahwa di setiap rasa itu ada Allah yang peduli untuk mensejahterakan dan membebaskan demi keberlangsungan kehidupan kita, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, marilah di dalam hidup ini kita berperan memelihara alam ciptaan, saling mensejahterakan dan saling membebaskan. Karena barang siapa yang menginginkan hidupnya sejahtera, biarlah dia mau mensejahterakan orang lain. Dan barang siapa yang menginginkan hidupnya terbebas, biarlah dia mau membebaskan orang lain. Selamat merayakan kesejahteraan, kebebasan, dan kepedulian. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Amin.